Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak kelas 7A, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang akan kita pelajari, apa yang kita akan lakukan pembelajaran hari ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan boleh dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa bersama-sama. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Oke, sekarang bagaimana nih kabarnya anak-anak kelas 7A? Apakah sehat-sehat semuanya? Oke, alhamdulillah ya kalau pada sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas kita. Apalagi sekarang kan lagi musim pancaroba ya. Tiba-tiba panas, kemudian bisa tiba-tiba hujan. Musim-musimnya penyakit kalau seperti itu ya, kita tahu. Oke, anak-anak, bagaimana untuk kehadiran hari ini? Apakah ada yang tidak hadir kah? Oh, hadir semua ya? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, ya anak-anak kelas 7A. Nah, pernahkah kalian menyadari sih bagaimana kondisi udara pada saat ini gitu, pada masa-masa sekarang gitu? Apakah udaranya sejuk kah ataupun panas kah yang kalian rasakan? Oke, terus kemudian mengenai air nih. Ini air di lingkungan kalian. Nah, apakah air di lingkungan kalian bersih gitu sungainya ataupun memiliki bau kah ataupun berwarna kah ataupun bagaimana kondisi air di lingkungan kalian? Ataupun di sumur kalian deh, jangan ke sungai dulu. Bagaimana kondisi airnya? Oke, seperti itu ya, bahwasannya kondisi sekarang itu banyak terjadi pencemaran. Seperti yang sudah tadi oleh anak-anak sebutkan bahwa udara sekarang semakin panas, udara sekarang makin pengap ataupun udara sekarang itu eh apa? Tercemar gitu, banyak debu-debunya, banyak partikel-partikelnya, sehingga tidak jarang mata kita teriritasi ataupun sesak napas seperti itu. Kemudian untuk air juga kan katanya di rumahnya ada yang kotor ya, ada yang berbau ataupun ada yang warnanya hitam ataupun kecoklatan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa lingkungan sekarang ataupun lingkungan yang sudah kalian sebutkan tadi itu sudah tercemar. Anak-anak kalian semua, ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Nah, diharapkan setelah mempelajari pencemaran lingkungan ini ataupun setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis mengenai dampak, penyebab, kemudian penyelesaian dari masalah-masalah pencemaran lingkungan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita tonton video pembelajaran mengenai pencemaran lingkungan. Nah, di situ akan dijelaskan mengenai apa sih pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian bagaimana ataupun apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, oleh karena itu silahkan kalian simak dengan teliti video pembelajaran pada kali ini. Oke, baik anak-anak, sudah selesai videonya. Nah, dari video yang sudah ditonton nih, apakah anak-anak punya pertanyaan ataupun ada hal yang belum dimengerti ataupun ada hal-hal yang bikin kalian penasaran setelah melihat video tersebut? Adakah pertanyaan? Silahkan kita diskusi terlebih dahulu ya. Andi ya, dari Andi yang bertanya bahwasannya apakah ngorok itu termasuk polusi suara? Pertanyaan yang bagus dan ya, apakah ngorok atau apakah ngorok termasuk pencemaran suara?
Nah, bagaimana nih dari anak-anak sekalian, apakah termasuk pencemaran suara? Siapa yang suka ngorok kayak tidurnya? Ya, itu jadi seperti yang sudah disebutkan dalam video bahwa pencemaran suara itu kan termasuk ke dalam pencemaran berdasarkan lingkungan yang tercemarnya. Itu ada pencemaran suara ya. Jadi pencemaran suara itu disebutkan bahwa bersifat subjektif. Artinya subjektif itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Tidak ada indikatornya ataupun tidak ada ciri tertentu bahwa itu adalah suatu pencemaran suara gitu. Jadi kembali lagi pada diri masing-masing, apakah itu mengganggu atau tidak, mengganggu lingkungan atau tidak. Nah, itu pertanyaan awalnya. Apakah mengganggu lingkungan atau tidak? Kalaupun bisa mengganggu lingkungan, itu bisa dikatakan sebagai pencemaran. Khususnya untuk kasus ngorok tadi ya, misalkan ada teman yang lagi tidur bareng, misalkan nginep ya, terus ada satu orang yang ngoroknya kenceng gitu. Nah, itu kalau sampai membuat orang lain bangun kemudian terganggu tidurnya, itu bisa dikatakan sebagai polusi suara itu. Jadi mengganggu kan, yang namanya pencemaran lingkungan juga ketika terjadi gangguan dalam lingkungan, itu bisa dikatakan pencemaran lingkungan. Nah, bisa ya, bagus. Kemudian kalau seperti itu, apakah kentut juga termasuk pencemaran udara? Nah, siapa yang bisa jawab? Oke, bagus ya jawaban dari Tasrina bahwa katanya kentut merupakan pencemaran udara. Ya bisa jadi kan ya anak-anak, bahwa ketika kentut itu bau kemudian mengganggu orang banyak atau sampai mengganggu hewan ataupun tumbuhan, itu bisa dikatakan zat pencemar gitu. Kentut tersebut, gas kentut yang dihasilkan gitu ya, itu bisa dikatakan zat pencemar, kemudian bisa menyebabkan pencemaran udara gitu, sehingga terganggu gitu. Yang harusnya kan udara itu normal-normal aja gitu kan, kayaknya gak ada bau sama sekali. Kemudian setelah ada yang kentut kemudian bau, itu bisa dikategorikan sebagai pencemaran udara gitu. Untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak, silahkan kalian membuat 4 kelompok, bisa per baris saja ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian bekerja secara berkelompok. Nah, tugasnya adalah menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi kalian pilih nih, misalkan dari kelompok 1 ya, baris 1. Kalian memilih lingkungan dari rumah Andi misalkan ya, contohnya. Misalkan dari rumah Andi yang kelihatan tuh pencemaran sungai, misalkan pencemaran air. Nah, di situ kalian menganalisis oleh semuanya, bukan hanya Andi saja, oleh semuanya dalam anggota kelompok tersebut dianalisis. Nah, apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana sih dampaknya, dan satu lagi alternatif penyelesaian dari masalah pencemaran lingkungan tersebut. Jadi ada 3 ya yang harus kalian identifikasi. Yang pertama, apa penyebabnya, dianalisis, kemudian apa dampaknya, dianalisis juga, dan yang terakhir dianalisis mengenai penyelesaian permasalahannya. Jadi ada 3 ya. Silahkan kalian tulis oleh satu orang saja dalam kertas ataupun dalam buku selembar untuk satu kelompok ya. Untuk satu kelompok cukup satu kertas saja analisisnya. Kemudian setelah itu kita akan diskusikan atau kalian akan mempresentasikan satu-satu oleh satu ataupun 2 orang saja, silahkan. Nah, jadi per baris atau per kelompok nanti akan ke bagian presentasi ataupun menginformasikan kepada semua hasil analisis kalian mengenai dampak, kemudian penyebab, dan alternatif penyelesaian masalah tersebut dari kasus pencemaran lingkungan yang kalian ambil, yang kalian pilih. Seperti itu. Apakah dapat dipahami anak-anak untuk tugasnya? Oke, baik, alhamdulillah kalau sudah dipahami. Silakan kalian duduk per kelompok terlebih dahulu.
Silahkan menjatu ya dengan kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi. Silahkan kalian boleh mempergunakan smartphone kalian untuk mencari sumber-sumber mengenai uh, informasi yang diperlukan gitu untuk hasil analisis kalian. Silahkan. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan ya. Silahkan tanyakan pada Bapak. Oke ya anak-anak, waktu untuk menganalisa sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan kertasnya, kertas yang sudah kalian buat mengenai analisis permasalahan lingkungan di lingkungan sekitar. Silahkan dikumpulkan. Kemudian sekarang kalian presentasikan apa yang sudah kalian analisa, apa yang sudah kalian temukan di kelompok kalian gitu. Silakan kepada kelompok siapa dulu nih? Mau kelompok 1 dulu ataupun kelompok 4 dulu? Kelompok 1 dulu saja ya. Dari nomor 1 kan. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan temuannya, hasil analisanya. Kelompok 1 sangat menarik ya, permasalahan lingkungan yang diangkat oleh kelompok 1. Oke, dari kelompok lain nih, dari kelompok 2 ataupun 3 dan 4, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 1 mengenai apa yang sudah disampaikan hasil analisa dari kelompok 1? Silakan berdiskusi, kita berdiskusi satu kelompok satu pertanyaan saja ya. Silakan. Baiklah anak-anak sekalian, seperti yang sudah kita pelajari bahwa pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan ataupun kegiatan yang dapat mencemari lingkungan kita, sehingga lingkungan tersebut akhirnya tidak sebagaimana mestinya, yang harusnya tadi kan bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi makhluk hidup lainnya, justru malah jadi membahayakan. Nah, itulah pencemaran lingkungan. Kemudian pencemaran lingkungan itu kan ada berbagai macam ya, ada yang berdasarkan zat pencemarnya, kemudian ada yang berdasarkan lingkungan yang tercemarnya. Untuk zat yang tercemarnya itu kan ada yang zat kimiawi, zat fisik, dan zat biologis. Kemudian untuk berdasarkan lingkungan pencemarnya ataupun lingkungan yang tercemarnya itu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran apalagi pencemaran suara, kemudian pencemaran tanah ya. Nah, untuk contoh realnya sudah tadi disebutkan dan didiskusikan, kemudian dianalisa oleh teman-teman ataupun oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang masing-masing memiliki permasalahan pencemaran lingkungan di lingkungannya masing-masing yang diangkat kemudian dianalisa. Ya itulah seperti itu memang kenyataannya. Bagaimana anak-anak sudah menganalisa apa penyebab dari pencemaran lingkungan tersebut, apakah dampaknya bagi lingkungan sekitar khususnya untuk pencemaran lingkungan tersebut, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan dari pencemaran lingkungan tersebut. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah mau habis ya untuk pertemuan kali ini, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, anak aku yang tercinta, untuk tugas tadi yang diskusi analisa sudah Bapak harap, kemudian bisa diambil di meja Bapak ya. Silakan diambil lagi, silakan dicatat lagi jikalau perlu, jika silakan kalian baca-baca lagi untuk nanti kan seperti yang sudah tadi dibahas, kita realisasikan sama-sama untuk mencegah ataupun mengatasi pencemaran lingkungan ini. Oke, untuk pembelajaran yang depan kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Oke. Silakan dipersiapkan, silakan kalian boleh baca-baca dulu mengenai sistem pencernaan manusia untuk nanti minggu depan supaya kalian siap gitu mempelajari sistem pencernaan tersebut. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.